Hai Bun, suka bingung ya lebaran mau bikin kue apa? Nah, kali ini aku mau membagikan referensi kue lebaran yang bikinnya mudah, satset gak pakai ribet. Bikinnya juga gampang, tanpa oven, hasilnya semuanya cantik dan enak banget. Cocok buat cemilan, isian toples, atau buat ide jualan saat Ramadan nanti. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Nah, untuk resep yang pertama, ini caranya yang paling mudah dan simpel banget. Kita siapkan snack merek Kalpa atau kalian bisa pakai snack lain yang serupa ya. Lalu kita keluarkan snacknya dari bungkus, lalu kita tinggal potong-potong aja menjadi 4 bagian kayak gini. Potong kuenya sama besar ya guys. Kemudian kita akan letakkan kuenya dalam cup cookies ukuran yang paling kecil ya, kayak gini. Nah, hasilnya cantik banget ya. Kalau udah selesai, tinggal kita tata dalam toples seperti ini. Ini super duper simple dan hasilnya jelas enak banget dan jadinya cantik ya. Selanjutnya kita ke resep yang kedua. Kalian pasti udah sering banget lihat kue ini ya saat lebaran. Bikinnya juga mudah banget ya guys. Cuma 2 bahan aja hasilnya cantik dan selalu laris. Pertama kita sangrai 350 gram kacang tanah. Kita sangrai pakai api kecil saja dan selama disangrai ini terus kita aduk ya guys supaya matangnya merata dan nggak mudah gosong. Ini kita sangrai sampai kacangnya matang dan kulit arinya mudah terkelupas ya. Kalau udah terlihat kulit arinya kecoklatan dan sebagian ada yang retak-retak dan gosong seperti ini, lalu kita angkat kacang dan kita tuang ke dalam loyang supaya kacangnya ini cepat dingin ya. Kalau udah dingin, tinggal kita remas-remas sampai kulit arinya terkelupas semua. Kalau kalian gak mau ribet, kalian juga bisa kok beli kacang sangrai yang sudah dihancurkan di toko bahan kue terdekat. Kalau udah, kacangnya kita bersihkan dengan dikipas ya guys, untuk menghilangkan kulit arinya. Nah, ini kacang yang sudah bersih, kacangnya juga udah banyak yang terbelah dua ya guys. Lalu kacangnya mau dihaluskan lagi atau tetap utuh kayak gini, terserah, disesuaikan aja dengan selera. Lalu kita siapkan 200 gram coklat batang. Lalu coklat batangnya ini kita sisir halus atau dipotong kecil-kecil kayak gini ya. Lanjut kita pindahkan coklat ke dalam mangkuk aluminium. Setelah itu kita lelehkan coklat dengan cara ditim di atas air panas ya. Ini kita tim dan kita aduk sampai coklatnya meleleh. Kalau coklatnya udah meleleh, kemudian kita angkat. Lalu langsung aja kita tuang kacang sangrenya dan kita aduk sampai semua bahannya tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata seperti ini, selanjutnya kita siapkan cup coklat yang paling kecil ya. Lalu kita ambil secukupnya adonan coklat kacang. Kita isikan adonan coklat ke dalam cup kayak gini. Lakukan dengan cepat ya guys, karena coklatnya cepet banget mengeras. Tapi jika udah mengeras gak masalah ya, kalian bisa melelehkan kembali adonannya dengan cara ditim. Seperti melelehkan coklatnya tadi. Nah, kalau semua udah diisikan ke dalam cup, lalu kita beri topping sesuai selera. Kalau aku ini pakai trimi atau sprinkle ya guys. Lalu tinggal kita tunggu hingga coklat kacangnya ini set dan mengeras. Nah, ini coklat kacangnya yang udah set, kemudian tinggal kita tata dalam toples seperti ini ya. Nah, hasilnya cantik banget dan mudah banget kan cara buatnya. Ini dijamin enak dan semua pasti suka. Nah, selanjutnya kita akan ke resep yang ketiga. Kita akan bikin donat coklat. Bikinnya juga mudah banget, cuma 2 bahan. Hasilnya cantik dan pastinya enak juga ya. Anak-anak juga pasti suka. Pertama, kita siapkan 100 gram coklat batang. Bebas mau pakai yang warna apa aja sesuai selera. Kalau ini aku pakai warna pink rasa stroberi. Kemudian coklat kita potong kecil-kecil supaya nanti cepat meleleh. Lalu kita pindahkan coklat ke dalam mangkuk atau wadah. Lanjut coklatnya kita tim di atas air panas. Saat melelehkan coklatnya jangan sampai terkena air ya guys. Karena kalau terkena air walaupun cuma setetes aja, coklatnya akan rusak dan tidak bisa mengeras kembali. Dan melelehnya itu jadi bergumpal ya. Nah, kalau udah meleleh seperti ini kita angkat, lalu kita siapkan biskuit susu punya Coca-Cola. Kita keluarkan biskuit dari bungkusnya. Nah, penampakan biskuitnya seperti ini ya. Lalu kita celupkan permukaan biskuitnya ke dalam coklat leleh seperti ini. Ini kita celupkan nggak semuanya ya guys, cuma di permukaannya aja. Seperti ini. Ini kita lakukan sampai coklat atau cookiesnya habis. Nah, kalau sudah selesai kita celupkan semua, lalu kita beri topping sesuai selera. Ini untuk toppingnya aku pakai mesis warna-warni kayak gini ya.
Kalian juga bisa kok pakai topping sprinkle, choco chip, atau kacang sangrai. Selanjutnya ini kita diamkan sampai coklatnya set dan juga mengeras. Nah, ini dia yang sudah set dan mengeras. Setelah itu tinggal kita tata dalam toples seperti ini. Nah, hasilnya cantik banget kan? Dan ini rasanya jelas enak banget dong. Setelah itu kita ke resep yang keempat. Nah, resep ini juga gak kalah enak dan cantik ya guys. Ini biskuit Beng Beng KW, cuma 3 bahan aja, bikinnya juga gampang banget. Pertama kita siapkan 200 gram coklat batang. Kemudian coklatnya kita potong kecil-kecil supaya mudah dan cepat meleleh ya. Kita masukkan coklatnya ke dalam wadah. Lalu kita tim di atas air panas hingga meleleh. Nah, kalau sudah meleleh kayak gini, kita angkat. Selanjutnya kita siapkan 2 bungkus wafer 2000-an. Untuk merek dan rasa disesuaikan aja dengan selera ya. Bisa pakai rasa coklat, vanila, atau rasa keju. Karena ini biskuitnya tipis, jadi supaya tebal, ini untuk 2 wafer aku tempel jadi 1 ya. Nah, seperti ini kita olesi permukaan wafer dengan coklat leleh. Lalu kita tempel dengan 1 wafer lagi. Nah, kayak gini ya guys. Lalu kita tunggu hingga coklatnya set dan wafernya ini menempel dengan sempurna. Kalau udah menempel kayak gini, lalu wafernya kita potong menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, seperti ini ya. Kalau udah selesai, kita sisihkan dulu. Lalu kita ambil coklat lelehnya tadi. Nah, ini untuk coklatnya sebagian sudah mengeras ya. Lalu kita tim lagi supaya meleleh kembali. Kalau udah meleleh sepenuhnya, lalu kita masukkan 40-50 gram kacang tanah yang sudah hancur kayak gini ya guys. Ini aku beli di toko bahan kue dan ini murah banget, cuma 4.000 aja. Kemudian kita aduk sampai tercampur merata. Setelah itu kita siapkan loyang dan kita beri alas kertas nasi atau baking paper kayak gini. Lalu kita celupkan potongan wafer ke dalam coklat kacang. Kita baluri sampai merata kayak gini ya. Setelah itu kita angkat dan kita tiriskan di atas loyang. Kita lakukan berulang sampai selesai ya guys. Nah, kalau udah selesai kita baluri semua, kemudian kita diamkan dan kita tunggu hingga coklatnya ini set dan juga mengeras. Nah, ini untuk coklatnya yang sudah set ya guys. Lalu kita letakkan Beng Beng KW-nya dalam cup cookies seperti ini. Selanjutnya tinggal kita tata dalam toples bening seperti ini ya. Nah, hasilnya cantik banget dan ini bikinnya mudah banget kan. Kemudian kita akan ke resep yang kelima. Nah, ini yang terbaru ya. Kita akan membuat cookies batik dan ini belum banyak yang tahu. Ini aku jamin enak banget. Bikinnya juga mudah dan hasilnya cantik banget. Langkah pertama kita siapkan biskuit. Bisa menggunakan gabin, biskuit Roma, atau biskuit Marie, atau biskuit crackers. Sesuai selera aja. Karena di rumah ini adanya gabin, jadi aku pakai gabin ya guys. Ini aku pakai sebanyak 125 gram. Lalu gabinnya kita hancurkan atau kita potekin aja kayak gini. Menghancurkannya juga jangan halus-halus banget ya dan jangan terlalu besar. Lalu kalau udah hancur, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita akan membuat untuk adonannya. Kita siapkan wadah atau mangkuk. Lanjut kita masukkan 40 gram margarin, lalu kita masukkan 30 gram coklat batang, 120 gram atau 3 saset susu kental manis. Yang terakhir kita masukkan setengah sendok makan coklat bubuk. Selanjutnya adonan ini kita tim dalam minyak panas. Kita tim sampai bahan-bahannya ini larut. Kita tim sambil kita aduk ya, sampai bahan-bahannya ini tercampur merata. Setelah adonannya sudah larut, kemudian kita masukkan biskuit gabinnya ke dalam adonan, lalu kita aduk sampai semua tercampur merata dan gabinnya ini terbalur dengan coklat ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita siapkan plastik wrap, bisa pakai plastik apa aja ya guys. Setelah itu bisa kita tuang secukupnya adonan di atas plastik, lalu adonannya ini kita padatkan sambil kita bentuk memanjang atau lonjong seperti ini ya. Saat membungkus ini dalam kondisi hangat ya, supaya adonannya mudah dibentuk dan belum mengeras. Untuk ukuran besar kecilnya disesuaikan aja dengan selera. Ini kita lakukan berulang sampai adonannya habis. Nah, untuk satu resep tadi aku dapat 4 gulung ya guys. Setelah itu kita diamkan adonan sampai ngeset kurang lebih 3-4 jam. Kalau ingin cepat ngeset, untuk adonannya bisa dimasukkan dalam kulkas ya. Nah, ini adonan yang udah set, lalu kita keluarkan kue dari pembungkusnya. Setelah itu, kita bisa potong-potong seperti ini. Untuk lebarnya ini sekitar 1 cm ya.
Setelah selesai kita potong-potong cookiesnya, ini bisa kita celupkan ke dalam coklat batang yang sudah dilelehkan seperti ini. Setelah kita celupkan, ini kita taruh dalam loyang, lalu tinggal kita tunggu sebentar sampai coklatnya ngeset dan mengeras. Nah, ini yang udah jadi ya, tinggal kita tata dalam wadah atau toples kayak gini. Nah, hasilnya cantik banget ya, seperti kue batik. Ini enak banget, manis, legit, dan ini tahan lama, tahan hingga 1 bulan. Kalian wajib banget cobain deh. Nah, yang terakhir kita buat resep yang keenam. Ini bikinnya mudah banget, cuma 2 bahan aja. Hasilnya cantik dan rasanya super enak. Pertama, kita siapkan coklat batang. Kita pakai 50 gram aja. Coklatnya bebas ya, pakai warna apa aja. Ini aku pakai warna hijau rasa green tea. Setelah itu coklatnya kita potong kecil-kecil dan langsung kita pindahkan ke dalam wadah. Setelah itu coklatnya kita tim di atas minyak panas. Kita tim sampai coklatnya ini meleleh ya guys. Kalau udah meleleh, setelah itu kita siapkan 1 bungkus cookies Monde Eng Drop. Lalu kita celupkan permukaan cookiesnya ke dalam coklat leleh seperti ini ya. Ini kita celupkan cookiesnya hingga selesai. Setelah udah selesai kita celupkan semua, nah seperti ini ya hasilnya. Selanjutnya kita bisa beri topping sesuai selera. Ini udah aku siapkan coklat putih yang dilelehkan dan ini untuk coklat putihnya aku bungkus dengan plastik segitiga ya guys. Lalu kita hias cookiesnya dengan menyemprotkan coklat putih di atas cookies. Untuk bentuk hiasannya disesuaikan aja dengan selera ya. Untuk toppingnya kalian juga bisa menggunakan sprinkles, meses, choco chip, atau bisa menggunakan kacang ya. Setelah selesai kita hias, kita diamkan sampai coklatnya ini ngeset dan mengeras. Nah, ini cookiesnya yang sudah ngeset ya guys. Lalu tinggal kita tata dalam wadah atau toples seperti ini. Cantik banget ya. Nah, ini dia hasil cookies yang kita buat tadi. Hasilnya cantik banget kan, dan semua bikinnya mudah banget. Bahan-bahannya simple, aku jamin pasti semua pada suka. Semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa cobain di rumah.